sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Oh, have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there in his arms. Oh, in his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Oh, thank you, Lord. You are my solace, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Sing that out, Jesus. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer.
trouble anywhere. We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there in his arms. Oh, in his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Oh, thank you, Lord. You are my solace. Shalom, selamat datang dalam ibadah GBI Family Life Center. Kami bersukacita menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah hari ini, baik secara onsite maupun online. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dan beribadah bersama kami, dapat mengisi link form yang tertera di bawah ini. Bagi jemaat yang memiliki permohonan doa, dapat mengisi link form di bawah ini. Kami menyediakan ruang konseling secara biblikal. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan, dapat menghubungi nomor berikut. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari juga dapat membagikan link ibadah hari ini kepada keluarga, saudara, dan rekan-rekan agar dapat beribadah bersama dan terberkati dengan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kami juga mengajak Anda untuk terhubung pada media sosial kami dengan mengikuti Instagram GBI Family Life Center. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ada gerakan Roh Allah pada pagi hari ini di tempat ini, amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat.
terima sukacita dari surga. Amin. Haleluya. Pujian ini untuk kita semua yang pernah patah semangat atau kehilangan kekuatan. Boleh kita terima sukacita pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kudus siap menjamah setiap hati kita pagi hari ini. Yesus Tuhan, Engkau yang kami tinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia
menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Kami rindu Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus.
Kami membutuhkan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan lapar dan haus. Datang dengan membawa ucapan syukur dan pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi dan berkati setiap kami. Urapi dan berkati hamba-Mu. Kau pakai untuk menyatakan isi hati-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Kau memenuhi hati kami, apa yang kami rindu, apa yang kami perlu, sesuai dengan janji-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Puji Tuhan. Siapa membutuhkan Roh Kudus? Puji Tuhan. Ya, selama 10 hari, ini hari ke-10, setelah kita merayakan hari kenaikan Tuhan, Alkitab mencatat sebuah kejadian setelah Tuhan naik ke surga, Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, dan sebelum itu mengatakan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Dan sejak itulah kemudian sebagian gereja tidak terlalu menganggap bahwa pencurahan Roh Kudus itu hal yang memang ada di Alkitab, terjadi seperti yang tertulis di Alkitab. Dialami oleh para murid Tuhan, dialami oleh gereja, dialami oleh para rasul. Tapi sebagian termasuk gereja Pantekosta, gereja Bethel Indonesia, mendasarkan kehidupan rohaninya itu akan terus makin hari makin dewasa oleh karena ada Roh Kudus. Oleh karena dipenuhi Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus sama dipenuhi Roh Kudus, dua hal yang berbeda. Roh Kudus ada bersama-sama kita, dengan Roh Kudus memenuhi kita, memenuhi dalam arti baptisan Roh Kudus, itu dua hal yang berbeda. Kita perhatikan firman Tuhan di dalam Roma pasal 15 ayat 13. Yuk kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, selalu saya mengatakan waktu saya mengutip Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, tulisan-tulisan oleh para rasul atau murid Yesus yang merupakan bagian dari Alkitab atau Injil atau surat-surat yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan, Paulus, Yohanes, Petrus, Yakobus, selalu tidak terlepas dari apa yang mereka pernah lihat dan alami. Dan itu menjadi bagian dari kebenaran dan itu menjadi bagian dari firman Tuhan. Nah, saudara, Paulus mengajak jemaat di Roma untuk berdoa, untuk berharap. Dikatakan dalam doanya, Allah adalah sumber pengharapan. Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan kesulitan, saudara jangan menggambarkan seperti yang sering dikhotbahkan banyak pendeta. Kalau jadi orang Kristen terus makmur, kalau jadi orang Kristen terus tidak ada masalah. Jadi orang Kristen penyakit pasti sembuh, enggak juga. Enggak juga. Kalau menurut Alkitab enggak juga. Jadi orang Kristen pasti menang ya. Menghadapi masalah menang. Menghadapi sakit penyakit menang. Amin saudara. Menghadapi kesulitan keuangan menang. Menghadapi urusan keluarga yang hari ini kita akan renungkan menang. Menghadapi urusan milih pacar menang. Menghadapi suami yang sulit menang. Menghadapi istri yang rewel menang. Itu saudara. Amin saudara, gitu saudara. Itu makna dari atau berkat yang besar yang disebut keselamatan oleh karena Allah mengasihi kita. Karena dikatakan begitu besar kasih Allah kepada kita supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Jadi target akhirnya itu tidak binasa. Padahal manusia itu di kitab Roma ditulis upah dosa adalah binasa, maut. Nah, bagaimana orang yang sudah seharusnya mendapat ganjaran dosa, kemudian menjadi tidak binasa? Bagaimananya ditulis di Alkitab, itu yang saudara percayai. Pertama dengar Injil, amin saudara. Nah tentunya kalau dari keluarga nggak cukup dengar Injil, juga ngalami
Lihat orang tuanya bersikap, orang tuanya ngomong, orang tuanya membimbing. Sehingga dari kecil hati yang berdosa itu dikatakan hati yang keras makin lembut melalui pola asuh orang tua. Ya, ajarlah berulang-ulang. Mengerti? Jadi peran orang tua memang besar, tapi orang tua tidak bisa menyelamatkan anak. Yang menyelamatkan tetap Allah itu sendiri. Tetap harus dengar Injil. Jadi jangan saudara merasa kita ini hebat, apalagi jadi pendeta hebat, bisa menyelamatkan anak. Tidak bisa menyelamatkan orang lain, nggak bisa. Tapi yang hanya bisa mengabarkan Injil, membimbing, memberi teladan, memberi contoh, berhubungan dengan dia. Paham saudara? Jadi terus apa yang terjadi? Manusia kalau dengar Injil, percaya satu saat lahir baru. Setelah lahir baru sudah naik surga atau masih di sini? Nah itu persoalan mulai terjadi. Lahir baru masih di sini itu artinya masih ada di lingkungan dosa. Cuma kita tidak lagi bergabung dengan hidup berdosa. Susah enggak? Orang yang di lingkungan dosa dianya berdosa, menikmati dosa, hidup dalam dosa. Bayangkan. Terus sekarang dia sudah enggak berdosa, dia harus memisahkan diri dari hidup berdosa. Hidupnya tambah susah atau tambah enak? Nah, itu yang benar, itu orang Kristen. Susahnya itu sampai kapan? Ya sampai nanti ketemu Tuhan Yesus. Nah di dalam kesusahan ini Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan Allah itu terhubung sama kita. Tetap memberi damai sejahtera, memberi pengharapan. Ini namanya terhubung. Jadi hidup saudara harus makin hari makin terhubung lebih dalam sama sumbernya, terhubung lebih dalam sama Tuhan Yesus, terhubung lebih dalam sama Allah Bapa kita di surga. Yesus duduk di sebelah kanannya. Sebab itu Rasul Paulus mengatakan, memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Jadi kalau kita percaya, nah yang perlu kan kita belajar makin percaya itu tidak bisa sekaligus, lebih percaya. Saya selalu menggunakan istilah terhubung makin dekat. Nah, hari-hari belakangan terhubung makin dalam. Berubah, saya cara ngomong berubah. Sebelum-sebelumnya makin dekat, saudara masih ingat? Makin dekat. Sekarang makin dalam. Terhubung makin dalam. Karena keterhubungan saudara makin dalam, sumbernya makin besar. Kalau saudara berbicara tentang tukang air itu kan nyari sumber kan cari yang lebih dalam, lebih besar, bukan hanya lebih besar sumbernya. Lebih besar itu artinya enggak ada keringnya. Alam ini aja kalau saudara tahu tukang air itu cari sumber yang enggak ada keringnya. Kalau di rumah saudara airnya kering musim kemarau, suruh pindah lah. Suruh pindah gali sumur atau tancap pipa lagi di tempat lain. Supaya kalau kering tetap berair. Siapa waktu musim kering tetap berair? Mau saudara? Puji Tuhan. Puji Tuhan, hidup ini ada harapan saudara. Sudah mulai merasakan pagi ini? Mulai merasakan hidup ini ada harapan. Artinya hidup kita tidak tergantung, kalau tadi pipa itu makin dalam, airnya selalu ada, tergantung musim enggak itu? Pompa saudara tergantung musim enggak? Enggak, sumber air saudara enggak tergantung musim. Tepuk tangan dulu, sukacita yang Tuhan sediakan buat kita. Enggak tergantung musim sama sekali. Enggak tergantung musim, itu yang alami saja. Ngerti saudara? Alam dengan alam, betul? Natural itu. Tapi kita terhubung dengan Allah, supernatural saudara. Sumbernya enggak ada habis-habisnya. Yang membuat kita merasa habis karena kita terlalu serakah. Kita mau apa yang kita mau, sekarang juga. Nah itu yang bikin masalah. Sekarang juga aku mau. Jengkel aku kalau ngelihat seperti itu. Semua mau diatur nurut maunya sendiri. Dia lupa dia itu orang berdosa. Apa yang terjadi biarlah Allah yang inginkan. Seperti yang Allah mau, seperti yang Allah susun, seperti yang Allah bangun, seperti yang Allah ingin jadi seperti apa. Dalam segala aspek. Dikatakan dalam iman, ya artinya terhubung dengan Allah. Melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Prakteknya bagaimana? Ya baca Alkitab. Ngerti?
Setelah baca Alkitab, kalau merasa masih lemah, mau maju, ya berdoa, jangan lupa. Oke? Mau puasa boleh, tapi jangan digunakan doa puasa itu untuk hal-hal hawa nafsumu. Keinginanmu sendiri yang ingin Anda capai. Bukan, tapi orang lain gak berdoa, gak berpuasa kok enak hidupnya. Loh, kita gak bertujuan untuk hidup enak gak enak. Kita bertujuan hidup baru seperti yang Allah mau. Nah, saudara silahkan pilih. Makanya tadi saya suruh pikirkan, saudara tetap hidup di dunia yang berdosa, alam ini yang sudah jatuh dalam dosa, saudara orang berdosa, saudara ada di situ, mengikuti semua yang berdosa ini. Berdosa itu kan bukan hanya nggak nyuri, nggak nipu. Saudara diem aja sudah berdosa, karena saudara lahir sudah berdosa. Atau saudara sekarang statusnya hidup baru, yang memperoleh janji hidup kekal, yang memang sudah dilaksanakan Allah karena Allah begitu mengasihi kita. Karena Allah menciptakan hidup kita itu bukan untuk mati, tapi untuk tetap hidup bersama Dia. Yang mati hanya tubuh ini karena memang diciptakan dari debu tanah, memang tidak kekal. Tetapi roh yang dihembuskan, napas yang dihembuskan yang membuat saudara hidup, yang esensi hidup adalah itu kekal. Amin saudara. Kalau tubuh ini satu saat mati. Memang mati. Kalimat yang terakhir. Supaya apa saudara? Baca. Supaya. Nah. Paulus tahu. Memberitahu ke jemaat. Yang memampukan itu Allah sendiri. Allah yang dijanjikan Yesus itu loh. Allah yang pernah diomongin Yohanes Pembaptis. Kamu hari ini dibaptis dengan baptisan air karena kamu bertobat sebagai manifestasi pertobatanmu, sebagai bukti pertobatanmu dibaptis air. Tetapi nanti aku membuka kasutnya pun tidak layak sebab Dia Maha Kuasa. Dia akan membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus. Itu jelas sekali. Terutama untuk gereja masa kini yang menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena waktu Tuhan datang kita harus sudah pasti dekat dengan Dia. Yang Alkitab mungkin mengatakan dengan kalimat, ada berapa darah? Nah 10 darah yang siap, yang dekat, kan enggak semua. Intinya dekat, api itu tetap menyala berarti dekat dengan Tuhan. Minyak itu selalu ada. Minyak selalu ada artinya dekat sama Tuhan. Kita nggak bisa mendefinisikan dekat dengan apa yang kita lihat secara fisik. Oh kamu sering berdoa menjadi dekat. Oh bagi saya enggak juga. Tapi nggak salah kalau sering berdoa. Nggak salah. Tapi dekat dengan Tuhan dilihat buah-buah pertobatan, buah kehidupannya. Buah pelayanannya, keluarganya, dan seterusnya. Supaya oleh kekuatan, jadi butuh power. Allah itu menyediakan power, kuasa, kekuatan, dunamis yang memungkinkan kita hidup seperti yang Allah mau. Untuk apa? Kristus mati di kayu salib menebus dosa saudara dan saya. Amin saudara. Paham sekarang? Dikatakan kekuatan Roh Kudus itu berlimpah-limpah, ora ono entae, tidak ada habisnya. Haleluya. Tidak ada habis-habisnya. Lu Pak Dwijo, kalau Pak Dwijo menghadapi masalah rasanya gimana? Ya enggak karuan dong. Lu katanya kemarin khotbah kekuatan enggak ada habis-habisnya. Itu kan kekuatan Allah, bukan kekuatan saya. Tapi saya enggak karuan. Ya mirip dengan musim kering. Musim kering enggak ada air ya bingung. Tapi ingat, ada sumber air yang lebih dalam. Aku harus hidup lebih dalam. Aku mau lebih dalam. Di situ disediakan kekuatan. Di situ disediakan air yang jernih. Amin. Siapa mau hidup lebih dalam? Terhubung lebih dalam dengan Allah. Melalui iman pada Tuhan Yesus. Iman itu sebuah tindakan. Tindakan. Nah, kenapa kok bertindak?
karena apa yang menjadi dasar tindakan itu sebuah pengharapan. Saya tahu ada pengharapan, aku enggak takut. Meskipun yang aku lihat menakutkan, meskipun yang aku rasa itu menakutkan, tapi aku bertindak. Rasa, lihat, itu fisik. Bertindak, didorong dari dalam hati. Yang percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, sumber kekuatan, melalui iman kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Paham ya saudara ya? Nah, ini prinsipnya kita di hari Pentecost Day ini, salah satu ayat yang memberikan dasar yang kuat tentang pencurahan Roh Kudus seperti itu. Next slide. Kita baca ayat yang lain deh. Ayat yang lain itu sebetulnya Allah mengatakan apa? Karena setiap ayat itu perkataan Allah. Dan setiap ayat kalau saudara percaya pasti terjadi. Tidak ada ayat yang ditulis secara sia-sia. Siapa percaya? Puji Tuhan, pasti terjadi. Ya, saya bacakan ya. Mau dibaca bersama atau baca masing-masing? Saudara enak baca bareng-bareng atau dengerin aja? Bareng-bareng. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Di Amsal 3 ayat 10. Yuk. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuh coba. Apa yang Allah lakukan? Setiap orang, setiap keluarga punya lumbung. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang percaya kepada Allah, manusia-manusia atau orang-orang pilihan Allah? Ini berbicara kepada bangsa Israel. Dikatakan lumbung-lumbungmu, lumbungan tempat persediaan. Lumbung itu dibuka kalau perlu, kalau kurang baru diambil, betul kan? Lumbung enggak setiap hari. Enggak setiap hari. Kita punya persediaan beras, ada lumbung. Kalau di desa saudara ada beras di dapur, tapi ada beras di lumbung. Kalau perlu baru datang ada. Perlu baru datang ada. Siapa mau hidupnya seperti itu? Perlu ada. Perlu ada. Siapa? Coba saya mau lihat lagi. Wow, perlu ada. Perlu ada. Puji Tuhan. Melimpah. Bejana pemerahanmu, ini seperti, yang bukan seperti yang memang dimaksud. Bejana pemerahan di sana punya tradisi peras anggur. Bejana pemerahanmu meluap. Meluap apa? Digambarkan di sini air buah anggur. Air buah anggur selalu menggambarkan sukacita. Wah, puji Tuhan, sukacita. Mana wajah sukacita? Sebetulnya enggak usah ditanya, kita lihat semua itu wajah sukacita. Kenapa kita harus dipaksa oleh worship leader? Mana wajah sukacita? Wajahmu kayak papaya. Waduh, sebetulnya kita semua punya wajah sukacita. Amin saudara. Wajah sukacita, enggak ada yang cemberut, ya sekali-sekali boleh lah. Tetapi pada umumnya wajah ini sukacita, otot ini kenceng-kenceng. Jadi enggak perlu dipotok-potok gitu kan. Mereka kendor-kendor, terlalu banyak cemberut. Loh ini saya kesaksian tapi bukan, saudara jangan anggap terlalu serius. Ini kesaksian aja. Saya tuh diundang orang untuk breakfast pagi di satu tempat, nggak jauh lah. Kita tahu seberang tol itu banyak tempat breakfast kan ya, satu saat. Terus tiba-tiba orang tuh bilang, lama nggak ketemu Pak Dwijo. Oh iya, kita lama nggak ketemu. Terus orangnya tuh ngelihat, orang itu bilang, ini dokter loh, yang ketemu saya itu dokter loh. Udah senior juga, ya seumur Kak Bona itulah. Lihat, dokter ini mesti mukanya ini ditarik atau pakai botox ya. Loh, dia sama saya umurnya terpaut jauh ya, seperti Bona sama saya terpaut jauh. Dia pantasnya jadi anak saya. Kok menang mukanya, wajahnya kok menang kinclong daripada saya terus diam. Maksudmu itu apa? Saya ngelihat mukanya dokter tuh kayak pakai botox, kayak dirawat gitu. Kamu mau pegang gitu kan. Tanya istri saya yang suka megang-megang muka saya gitu. Botoxan enggak? Itu saya mikir-mikir, ya puji Tuhan kalau orang itu lihat saya sudah tua tapi mukanya masih kenceng. Puji Tuhan, dia pasti tahulah ada Roh Kudus yang meluap di hatiku.
Bukan berarti saya nggak ngalami persoalan, bukan berarti saya nggak punya iri hati, bukan berarti saya nggak punya kekesalan. Kesel, ada. Tapi itu tidak mempengaruhi saya. Itu ada hanya respon dari fisik. Ngerti? Tapi tidak mempengaruhi saya. Itu tidak saya sadari, bukannya saya pakai teknik supaya jangan berpengaruh, supaya jangan berpengaruh. Tidak, mesti meditasi, tangan mesti begini. Tidak juga. Tidak perlu meditasi. Tapi rileks ya, harus rileks. Kita kuasai badan, mesti rileks. Tapi yang penting hati ada suka cita. Kita alami, puji Tuhan. Yuk next slide. Satu-satu. Bagian lain dari Alkitab. Amos 9 ayat 13. Yuk kita baca, 1, 2, 3. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai. Pengirik buah anggur, penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Dan segala bukit akan kebanjiran. Saudara bayangkan, saya waktu baca ini dulu, pertama, enggak ngerti apa iki maksudnya. Lama-lama tahu, terus ketawa sendiri. Wih, hebat ini. Allahku yang aku kenal di dalam Tuhan Yesus itu hebat. Dia terhadap umat pilihannya, ya kita semua umat pilihan Allah. Betul, amin saudara? Akan memperlakukan seperti apa sih? Bolak-balik kan saudara mengatakan Allah begitu mengasihi aku percaya kok Allah mengasihi. Tapi apa yang saudara alami, apa yang saudara mengerti kalau Allah mengasihi kita? Sampai nangis-nangis. Aku seperti biji mata Allah terus nangis, berbesmili. Betul aku berharga. Tapi terus prakteknya, dampaknya terhadap kehidupan kita, cara kita memandang diri, memandang persoalan itu apa? Ya salah satunya ini, sesungguhnya. Sak tenane itu pasti terjadi. Sesungguhnya waktu akan datang, tiba waktunya. Artinya ada waktunya, ada waktunya. Kapan? Demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak itu kan orang yang memulai sesuatu di musim tanam. Akan menyusul penuai. Jadi yang nuai belum selesai, sudah bajak lagi. Ini kan kelimpahan luar biasa. Katakan satu sama lain. Yang nuai belum selesai, sudah mau tanam lagi. Tidak ada habis-habisnya. Mau jingkrak-jingkrak ini. Makanya kalau jingkrak-jingkrak itu ya karena ini, bukan karena worship leadernya begini. Terus melompat-lompat miring-miring kayak orang melayang itu, bukan. Jingkrak-jingkrak ya dari dalam karena tahu seperti ini. Orang percaya itu oleh Allah sangat diperhatikan. Saya selalu mengingatkan kalau orang ngobrol sama saya dalam rangka konseling dengan suasana seburuk apapun saya alami. Hanya yang buruk itu yang konselingnya itu buruk sekali lah. Dalam 2 tahun terakhir itu saya berhadapan dengan orang-orang yang saya puji syukurlah Tuhan taruh itu di hadapan saya supaya saya banyak belajar tentang dan melihat Tuhan itu memang luar biasa. Orang itu sudah megap-megap hidup, gak bisa nerima kenyataan hidup kok begini. Sama Tuhan ditolong tuh. Saya bilang Tuhan tuh dekat sama sampean. Tuhan itu dekat sama Anda. Kok bisa? Kenapa ini terjadi kalau Tuhan dekat? Baca Alkitab. Saya nggak pernah baca. Saya suruh baca Alkitab. Pelajaran dari BPCA kan baca Alkitab. Nggak usah nasihat-nasihat pakai hikmat duniawi. Baca Alkitab. Terhadap orang yang remuk. Tuhan itu dekat. Remuk jiwanya. Patah hatinya. Tuhan itu dekat. Ini bisa menjelaskan ini. Melimpah. Belum selesai menuai sudah membajak lagi. Disusul penuai lagi. Artinya itu hasil tidak berhenti-berhenti. Siapa mau ngalami itu? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tepat pembajak akan tepat
menyusul penuai. Semuanya berjalan pas pada waktunya. Makanya judulnya akan tiba waktunya. Pas. Nah, saudara mau berjalan menurut waktu saudara sendiri. Itu namanya kronos sama kairos. Pas. Percaya saudara berjalan dalam kairos Tuhan? Percaya saudara? Ayo kita bangun bangunan FLC dengan kairos Tuhan. Amin. Jangan takut, jangan takut. Jangan takut. Terus berjalan, terus berjalan. Ini kalau dari gambaran ini tidak ada berhentinya. Membangun yang jangan ada berhentinya. Percaya. Satu selesai ini, yang lain sudah menyusul. Selalu ada, selalu ada, selalu ada, selalu ada, selalu ada. Yuk katakan bersama-sama. Selalu ada, selalu ada, selalu ada, selalu ada, selalu ada. Puji Tuhan. Pengirik buah anggur, penabur benih. Pengirik itu kan memetik. Yang satu metik, belum selesai metik, sudah nabur benih. Melimpahnya bukan main. Makanya digambarkan gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Karena terus menerus buah anggur yang baru, new wine, itu terus menerus bersemi, bertumbuh, berbuah. Luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Ingat, saya ingatkan lagi jebakannya. Jebakan itu biasanya setan yang suka membuat saudara terpedaya. Saya selalu mengatakan setan kenapa? Di Eden aja nggak ada apa-apa, setan aja bisa memperdaya Adam. Padahal Adam belum punya pengalaman nonton film biru, betul kan? Memang di Eden ada film biru, Adam terus nonton, ada buku porno, nggak ada kan? Adam tuh masih kinyis-kinyis gitu kan? Cuma dia punya hati, dikasih Tuhan hati, tempatnya Tuhan. Nah hatimu tetap ditempati Tuhan atau tidak? Intinya begitu aja kan? Sederhana sekali kan buat Adam. Kalau saya melihat menurut gambar saya, menurut pandangan saya, Adam itu manusia yang sempurna. Cuma dia harus mengatakan ya. Itu yang Tuhan memang menciptakan manusia seperti itu. Ya, harus mengatakan ya terhadap segala sesuatu yang terjadi untuk tetap ikut maunya Tuhan. Itu intinya itu aja. Mengatakan ya. Dia milih tidak, amblas sudah. Sekali katakan tidak, plus terpisah sama Tuhan. Tapi Tuhan itu baik. Saudara dan saya yang menerima turunan yang namanya dosa asal, disambung lagi sama Tuhan. Tuhan baik. God is good, amin. Siapa merasakan kebaikan Tuhan? Nah, kita belajar terus mengatakan ya. Dalam keadaan sulit, susah loh mengatakan ya. Pengalaman saya 39 tahun menggembalakan, jadi orang Kristen kurang lebih 40 atau 41 tahun. Perbedaan antara orang Kristen dan menggembalakan saya itu kan terlalu dekat. Betul nggak Bu Duni ya? Terlalu dekat. Saya jadi orang Kristennya belum lama sudah disuruh menggembalakan. Terlalu dekat. Susah. Mengatakan ya itu susah. Tapi dalam keadaan susah itulah Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah. Yang menyediakan siapa? Tuhan sendiri. Yuk, slide berikutnya. Puji Tuhan. Nah sekarang ini gambar ini tuh buat saya menarik. Tapi istri saya kalau melihat, itu gambar itu apa? Dari kemarin-kemarin lihat kok nggak ngerti. Saya bilang, ya ini kantong anggur gitu. Kantong anggur yang lama sama kantong anggur yang untuk mengingatkan ada kantong anggur lama, ada kantong anggur baru. Kalau anggurnya itu selalu baru, betul kan? Bacaan tadi kan, anggur itu selalu baru. Kantong anggurnya nggak boleh lama, harus yang baru. Kita sudah hidup baru, cara hidup lama harus dilepas. Kalau saya mengajar konselor itu ada teknik yang namanya put off, put on. Put on itu bukan pelawak yang di koran zaman dulu, bukan. Put on itu naruh, put off itu ngelepas. Lepas pakai gitu loh ya. Yang lama dilepas, ditaruh, yang baru dipakai. Itu harus. Kemarin istri saya juga tanya, kamu tuh aneh. Konseling kok ngasih PR melulu aja. Memang konseling harus pakai PR, malah nggak PR, paper lagi. Ada beberapa konseling sama saya sekarang sedang berkonseling, saya suruh tulis paper.
2 halaman, 3 halaman, saya bilang begitu. Tulis, kirim. Suami istri tulis, kirim. Saya baca, saya diskusikan sama mereka. Berikutnya tulis lagi, baca lagi. Saya suruh tulis paper. Ya rajin-rajin, tapi hasilnya puji Tuhan lah, puji Tuhan. Karena firman itu ada kuasa. Waktu kita percaya, ada kuasa. Nah saudara, kantong lama kita buang karena kita perlu tempat untuk mengisi anggur baru. Nah gimana ke dalam keluarga? Saya bertanya sendiri, nah, pertanyaan ini saya sampaikan ke saudara. Jika dalam keluarga, pernikahan, siapa di sini hidupnya ada keluarga, di dalam keluarga? Semua kan di dalam keluarga, ya. Jadi anak itu dalam keluarga. Siapa di sini yang hidupnya ada relasi pernikahan? Bu Betty tidak pernah ada relasi pernikahan. Langsung saya tunjuk, ngaku-ngaku masih gadis. Oh, enggak lah, sudah pernah tahu relasi pernikahan. Oh, iyalah. Tapi merasa muda soalnya ya, sampai lupa ya ditanya pernikahan. Siapa di sini yang sudah menikah? Dalam relasi pernikahan hidupnya, banyak sekarang. Jika dalam keluarga atau pernikahan Anda dapat memberikan satu hal yang membawa perubahan dan pertumbuhan, berubah bertumbuh. Ya, berubah bertumbuh. Menjadi makin dewasa, hidupnya makin bermakna. Apa? Hal itu apa? Pernah nggak saudara selama hidup sampai hari ini mikir seperti ini, seperti yang saya pikir? Kalau hidup ini bisa membawa kita lebih baik, nah saya sederhanakan deh. Lebih baik dalam hubungan kita dengan Kristus, lebih baik sebagai manusia baru. Terus dalam hubungan pernikahanmu, kamu butuh apa? Saya tanya. Kalau kamu nggak pernah mikir ini ya makanya hubungan pernikahan nggak makin dewasa, hidupmu nggak makin dewasa. Karena nggak tahu apa yang harusnya dilakukan, apa yang harusnya diinginkan. Apa yang harusnya dikerjakan, apa yang diperlukan. Kan dikatakan barang siapa haus dan lapar. Haus dan lapar itu perlu. Haus perlu, karena dahaga. Lapar perlu, pengen makan. Ayo mikir, pada mikir. Jika dalam keluarga, aku ini sudah berkeluarga, aku punya anak. Anakku dapat masalah, anakku kepentok dengan persoalan. Aku ini berkeluarga, aku punya suami. Suamiku gak pulang-pulang, hilang. Loh gimana? Pagi-pagi saya sudah di WA oleh salah satu pembina keluarga di BPD. Tanya sama saya, gimana ini Om? Kok di buku petunjuk dari penggembalaan BPP kok isinya begini? Loh. Tadi saya bolak-balik ngeliat HP. Dia tanya, gimana menurut pendapat Om? Saya diam saja, saya mau khotbah. Saudara, jika dalam keluarga pernikahan Anda, saya dapat memberikan satu, artinya dapat memberikan satu itu kita butuh sesuatu, kita mau melakukan sesuatu yang membawa hidup kita, hidup pernikahan kita itu berubah, bertumbuh, menjadi makin dewasa, jadi suami makin dewasa. Jadi istri makin dewasa, jadi orang tua makin dewasa, jadi anak juga terpengaruh menjadi dewasa. Mengelola hidup makin dewasa, terampil jadinya. Kalau orang berkeluarga terampil ada bahagia enggak? Bayangkan aja, bahagia enggak? Pastilah. Yang bikin orang enggak bahagia itu kan enggak terampil. Mau sekar PDW atau mau sesuatu yang gampang atau sesuatu menghindar yang sulit atau memang nggak tahu kepentok. Terampil. Bagaimana? Dan hidup itu ada artinya, makna. Kalau saudara kalau hidup merasa hidup ini nggak ada apa-apanya, tiap hari rutin cari duit ke toko, pulang bawa duit banyak, besok bangun pagi lagi, mikirin lagi, cari duit lagi, terus selesai toko. Itu saya alami kecil saya. Saya ngelihat kedua orang tua saya baru tahu juga. Kasihan ya kedua orang tua saya dulu. Akhirnya juga sudah mendengar Injil dan menerima Injil. Tapi saya lihat hidupnya, pagi-pagi bangun, saya diomongin duit, dan duitnya banyak juga. Datang orang dari desa, dari mana-mana datang beli hasil bumi yang dijual oleh orang tua saya. Ayah saya pengusaha angkutan, terkenal di kota Magelang.
Angkutannya kalau lewat penumpangnya penuh terus. Salah satu yang suka ngecek penuh nggak penuh dia anaknya saya inilah. Suruh ngecek. Saya dari Magelang ke Jakarta ikut angkutan ngecek. Angkutannya penuh atau nggak penuh supaya nanti bisa dicek. Kondekturnya store uang sesuai nggak dengan yang diangkut. Tadi saya ngalami duit itu nggak ada berhentinya. Tapi pes. Karena hidupnya tidak berarti. Itu saya sudah alami. Puji Tuhan, Tuhan cabut saya dari suasana kehidupan yang seperti itu. Dan saya bisa bersyukur dengan tanpa ada apa-apa. Saya juga ngalami tidak ada apa-apa. Tanya Bu Nuni, juga ngalami bisa bersyukur. Waktu tidak ada apa-apa, ada teman, Pak Dijo, kelihatannya perlu kendaraan yuk, saya kirimi kendaraan. Oh ada, pas hidup di Jakarta tuh ada juga yang ngirimi kendaraan. Ada teman ya, betul ya, kendaraannya. Loh, saya bilang sama istri saya, wih, jadi orang Kristen ini diberkati ya, mosok dipinjemi kendaraan yang terbaru yang dia baru beli, dikirim ke rumah saya, diantar sopir. Itu saya alami saudara, saya alami. Makanya burung-burung gagak itu banyak sama Tuhan dikirim ke saya alami. Makanya cerita begini ini buat saya betul-betul saya alami. Anggur itu terus melimpah. Ora ana wedine, tidak ada takutnya untuk berjalan karena saya dituntun Tuhan. Amin saudara. Enggak ada takutnya. Oke? Jadi hal yang utama itu sebetulnya apa sih yang dibutuhkan, yang harus ada supaya hidupmu penuh arti. Ya, ini saya tulis sendiri buat saya. Ya relasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Ku terhubung denganmu, gitu kan? Oke, terhubung dengan Tuhan, hal utama. Saudara kalau sudah terhubung dengan Tuhan, betul-betul terhubung, hidup itu tidak ada matinya. Ya pastilah nggak ada matinya, mau kita hidup selama-lamanya bersama Dia, terhubung terus dengan Tuhan. Masa Tuhan itu mati? Ya Tuhan itu nggak pernah mati, walaupun ada filosof yang mengatakan God is dead. Frustrasi menghidupi dunia ini, frustrasi. Orang pinter, saya ketemu sama orang pinter, bukan yang paling pinter, tapi orang pinter, diakui sedunia dia pinter. Ngobrol sama Bu Nuni sama saya, ngasih tahu Nia anak saya, kamu masih muda ya, ditunjuk begitu. Jangan takut, gitu. Dia nggak percaya Tuhan. Waktu dia ngomong jangan takut, saya tunggu. Apa ini saya mau diomongin, kok jangan takut. Tapi dia orang pinter, saintis. Kamu kalau ngadepi orang, jangan takut. Gitu ya, jangan takut. Tatap matanya. Tatap orang. Orang yang kamu hadapi tatap. Busungkan dada. Dia ngajari begitu, suruh busungkan dada. Saya dengar-dengar, mau ngomong apa lagi. Terus ke belakang sedikit kepalanya. Kamu omong yang benar tapi. Jangan ngomong gak benar. Dia ini gak kenal Tuhan aja ngajari ngomong yang aku ki ora ana wedine, aku tuh tidak ada takutnya. Karena yang aku pelajari sains, dia bilang. Sains itu kebenaran. Sains itu pembuktian benar, menemukan kebenaran. Dia begitu. Terus saya mikir waktu itu, orang percaya kebenaran sains saja berani, apalagi kebenaran yang benar. Alkitab itu benar. Dia bilang, gak usah takut, ngomong aja. Saya sudah keliling dunia, saya ngomong. Dia begitu. Memang benar, yang dia omongin benar, yang dia pelajari. Tapi bukan Alkitab, itu dia gak takut buat ngomong yang benar itu gak takut. Benar ya benar. Kamu tahu gak, Hijau? Saya dengar lagi. Ilmu pengetahuan sains itu membuat orang lebih ingin tahu lagi. Saya diam saja, saya dengerin diam. Maksudnya apa? O-nya itu apa? Ternyata ilmu pengetahuan itu cuma bikin kita ingin tahu. Dengan belajar ilmu, saudara jadi ingin tahu, lebih tahu lagi, tapi enggak solusi. Dia butuh solusi.
Terus saya minta izin, saya mendoakan Bapak ya, saya mendoakan Anda ya. Saya doakan supaya dia percaya Yesus, karena Yesus adalah jawaban. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara belajar ilmu, saya juga belajar ilmu. Ya, akhir-akhir ini saya kalau ketemu sama rekan-rekan hamba Tuhan di GBI, saya memberikan wejangan ke MD, saya bilang, saya ini sudah setua gini, tiap hari masih baca 1-2 halaman tentang otak. Saya baru senang belajar tentang otak. Baca Alkitab, ya udah jam-jaman sampai Bu Nuni itu bilang, duduk enggak selesai-selesai. Ya saya cari tahu. Tapi tentang otak saya mau belajar. Saya mau tahu Tuhan itu nyiptakan otak, kerjanya bagaimana. Kesimpulannya apa? Otakmu ora waras karena hatimu ora bener. Intinya begitu. Nek hatimu enggak bener, otakmu enggak mungkin waras. Miring-miring setiap hari. Bona terus nyuruh saya, dia nyuruh saya, Pak periksa otaknya. Ora waras kabeh, nek hatine ora bener. Nah, kamu bantu supaya hati ini bener. Itu namanya konseling. Waktu hatimu bener, otakmu juga maksudnya itu terhubung bener. Kayak kabel itu hubungannya bener. Jadi hati bener penting sekali. Dimulai dari hati, terhubung dengan Tuhan. Yuk baca 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7. Nanti saudara bisa lengkapi dengan 8 dan 9. 1, 2, 3. Jika kita katakan, yuk 1, 2, 3. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta. Dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Relasi keluarga kan relasi orang dengan orang. Jadi jangan relasi itu dibangun dengan cara yang berdosa, benci, dendam, iri, takut, curiga, marah, dan seterusnya. Paham saudara? Bagaimana itu bisa terjadi? Karena kita berrelasi dengan Tuhan. Ya. Melelahkan. Pengalaman saya berrelasi dengan Bu Nuni dari awal pernikahan, melelahkan. Ya Bu ya, gak boleh marah ya, aku ngomong melelahkan. Tapi belakangan makin menyenangkan. Nah, rahasianya gimana? Dulu awal-awal melelahkan. Sehingga kalau lelah banget tuh pengen keluar dari rumah. Ya Bu ya. Serah betah capek. Mau minggat gitu kan. Tapi sekarang makin menyenangkan. Baru bilang, yuk nanti ada hari libur lagi kapan yuk. Kita cari tempat yang dingin-dingin. Woi gitu. Ya udah saya cariin di mana. Mau enggak ini? Mau ya sudah. Kita atur nanti kita ke sana. Bulan Juni dingin-dingin lagi nanti. Pengen hidup yang makin hari makin menyenangkan? Siapa mau? Relasi itu makin hari makin makin ada suka. Apakah sukacita itu karena saya terus kasih uang? Enggak juga. Kalau saya perhatikan pengeluarannya makin sedikit malah daripada dulu. Itu saya perhatikan. Makin enggak banyak belanja tapi hatinya makin suka. Oh dulu kalau enggak belanja bisa kacamatanya ditaruh gitu. Cuma naruh kacamata doang saya sudah tahu mau apa itu kan. Saya mau ngomong, Tuhan Yesus itu ciami. Katakan, Tuhan Yesus itu ciami. Mengubah hidup. Kalau tadi saya bicara soal persediaan yang berlimpah. Itu persediaan kan di hati kita. Ada suka, cita. Puji Tuhan. Yuk kita lanjut. Jadi, saya buat satu catatan. Yuk baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Dosa. Kok pada senyum-senyum sendiri? Ya pacaran, ya sudah menikah.
ini yang melumpuhkan saudara, yang melelahkan itu lah. Dibuat lumpuh itu kan lelah saudara, capek. Sehingga nggak bisa apa-apa, kesel, pengennya lari aja dah. Pengennya dua, lari apa mati gitu kan. Pernah nggak saudara berkeluarga pengennya lari atau mati? Wis mati. Oh pernah ya ada. Lari atau mati aja. Karena apa? Karena kita selalu membela diri. Dan nyalahkan orang lain. Kamu sih yang salah. Bisa hilang nggak itu Pak? Menurut saya bisa, tapi sedikit demi sedikit. Saya punya bayangan, sekarang ini saya sedang punya bayangan. Kalau saudara terbiasa menyalah-nyalahkan ada punya masalah, saya khawatirnya nanti kalau ketemu Yesus nomor satu saudara mendelik. Kamu ya yang bikin masalahku di dunia ini. Saudara langsung plus, makanya ada di Alkitab katakan kamu berseru-seru. Tapi ketemu aku tak suruh keluar. Ya kira-kira itu yang seperti itu. Ketemu Tuhan Yesus itu melotot, juengkel. Yang bikin masalahku selama dunia ini kamu biang keroknya ya. Ngerti saudara? Saya takutnya begitu, itu terjadi dalam hidupmu kalau dari sekarang suka nyalah-nyalahin orang. Kenapa Kartini ketawa-tawa terus begitu? Kartini ngajar anak sekolah minggu, supaya anak sekolah minggu itu bertumbuh. Jangan jadi orang besar nanti nyalah-nyalahin orang lain. Kamu ya ketemu Tuhan Yesus melotot gimana? Harusnya ketemu Tuhan Yesus tuh muka tuh bersinar, sukacita, melimpah, kan begitu. Itu yang masuk, dilihat wajahnya masuk, udah. Nggak usah susah-susah, nggak usah pakai interogasi, investigasi, nggak usah. Masuk, kelihatan dari wajahnya, masuk lagi, masuk terus. Gini-gini, sudah keluar. Itu kan. Ketemu Tuhan Yesus kok malah marah-marah. Yuk, jadi kita perlu bertumbuh menjadi dewasa. Ya. Pelayanan pengorbanan Yesus kepada kita itu telah, yuk slide-nya jalan terus. Kita perlu bertumbuh menjadi dewasa, kita perlu terus-menerus belajar memperbaiki pernikahan satu demi satu. Maggie, oke, siap? Satu demi satu. Ya. Perbaikan itu dimulai dengan memahami bagaimana mengapa perselisihan kecil berkembang menjadi besar. Kalau saudara tahu firman, yang besar dibuat kecil, yang kecil dibuat tidak ada masalah. Itu bukan hanya anggapan kita, tapi memang tahu solusinya. Alkitab itu memberi solusi, bukan hanya membuat saudara ingin tahu. Alkitab itu jawaban. Kalau orang berhenti membaca Alkitab, hanya mentok, selalu hanya ingin tahu, itu saudara jadi teolog itu. Nah, saya harap para teolog juga tahu bahwa ada jawaban dalam hidupmu menjadi solusi. Karena saya sering ketemu teolog, hidupnya mentok itu aja. Alkitab itu jawaban. Apa lagunya? Yang Yesus adalah jawaban itu. Terus? Iya, terus? Yang ku perlu, bukan Yesus ku tahu, aku ingin tahu lagi, kan bukan gitu kan. Yesus itu jawaban. Solusi itu siapa? Apa? Yesus. Tidak ada lain. Saudara ada masalah, datang kepada Yesus. Next slide. Jadi kita perlu bertumbuh menjadi makin dewasa. Pelayanan pengorbanan Yesus kepada kita itu membawa kita ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Ini namanya kasih karunia. Dimungkinkan karena Yesus sudah mati di kayu salib. Darahnya tercurah. Amin saudara. Jadi tujuan besar Tuhan dalam pernikahan itu sebetulnya
ingin dunia itu melihat bahwa ada dua individu yang menggambarkan hubungan antara Allah dengan manusia yang diciptakan. Jadi kenapa Tuhan mesti menciptakan laki dan perempuan? Jawabannya salah satunya, selain untuk reproduksi, supaya dunia itu melihat bahwa saya dan pasangan saya itu gambaran seperti Yesus dengan gerejanya, Yesus dengan umatnya. Jadi kuncinya itu bukan hanya memahami pernikahan, tapi menjalani. Ya paham itu oke lah, kalau nggak paham lebih parah, oke. Tapi jalani, ayo mesti berani jalanin pernikahan. Berat Pak, tadi firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan sediakan kekuatan. Siapa mau jalanin pernikahan? Bangkit berdiri, jalanin pernikahanmu. Jalani pernikahanmu. Jangan mundur, jalani bersama Tuhan. Intinya satu, ada slide. Terhubung lebih dalam. Ya. Waktu saudara terhubung lebih dalam dengan Tuhan Yesus, coba slide-nya jangan berhenti dulu. Terhubung lebih dalam. Mengalami kasih lebih banyak. Kasih lebih banyak. Mengalami keterhubungan dengan Allah lebih dalam lagi. Itulah pencurahan Roh Kudus. Seperti kita kehujanan tapi ini hujannya itu airnya tumplek dari langit. Saudara basah kuyup, ngalami kasihnya, kuasanya. Bukan hanya kecipratan, basah kuyup. Itulah Roh Kudus. Itulah yang namanya baptisan Roh Kudus. Pengalaman itu penting karena Alkitab memberitahu bahwa Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus supaya kita kuat tetap ikut Tuhan, kuat menjadi saksi Tuhan, kuat menjalin hubungan satu dengan yang lain seperti Tuhan dengan kita yang begitu mengasihi. Siapa mau? Puji Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya.
Kudus, itu inisiatif Allah. Allah itu pribadi, selalu rindu, selalu mengasihi, dan dalam kasihnya ingin selalu dekat, lebih dekat dengan Anda, dengan saudara dan saya. Setelah dia berkorban di kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku, dia selalu rindu, selalu rindu. Alkitab mencatat dia selalu rindu, ingin selalu dekat, ingin selalu terhubung. Dan dia tahu keadaan hidup ini realitanya susah, sulit. Karena dunia ini berdosa. Orang-orang di sekitarmu juga orang-orang berdosa. Sebab itu dia menjanjikan pencurahan Roh Kudus. Siapa mau ngalami? Siapa pengen ngalami? Yang sudah ngalami mau ngalami lebih lagi. Siapa? Yang belum ngalami, betul-betul mau ngalami. Betul, sudah lama aku tunggu, aku mau ngalami. Betul. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 dikatakan ada 3 pengalaman sehingga bisa mengalami lebih dalam lagi, mengalami pencurahan Roh Kudus. Yang pertama dikatakan Roh Kudus itu datangnya dari atas, dicurahkan itu dari atas. Enggak ada berhenti-berhentinya. Jadi seperti air terjun, seperti gerujukan, seperti hujan yang lebat sekali. Hujan deras yang lebat sekali. Saudara terima gak ada habis-habisnya. Siapa mau terima itu yang gak ada habis-habisnya? Ayo semua ngalami. Dibenamkan lebih dalam lagi. Kalau saudara memiliki iman untuk datang, mau melangkahkan kaki ke depan, boleh. Mau di tempat juga gak masalah. Karena Roh Kudus tidak tergantung di mana saudara ada. Tapi saudara punya iman, aku mau berdiri di depan. Mau ditumpangi tangan hamba Tuhan, silakan saya tunggu. Boleh saudara maju ke depan, siapa yang mau? Silakan. Allah Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sifatnya pribadi, masing-masing dapat sesuai dengan kerinduanmu. Saudara mau banyak, dapatnya banyak. Masing-masing dapat. Alkitab menggambarkan di atas setiap kepala para murid ada api. Masing-masing dapat sesuai bagiannya. Setelah dapat, ada luapan dari dalam. Alkitab mencatat mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Setelah dapat, hatimu meluap. Hatimu meluap. Bisa meluap dengan sukacita, meluap dengan kata-kata pujian, kata-kata yang membangun, yang saudara sendiri tidak mengerti apa yang saudara sedang katakan, bahkan dengan kata-kata dalam bahasa lain. Allah Roh Kudus, Roh. Siapa rindu? Buka tanganmu, angkat tanganmu. Rindukan, rindukan, lebih lagi rindukan. Sekarang juga rindu penuh, penuh, terima sekarang juga dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus, terima. Keluargamu pulih dalam nama Yesus. Hubungan keluargamu pulih dalam nama Yesus. Pulih, pulih. Khusus buat saudara yang dalam keadaan gawat darurat, perlu pertolongan segera. Kalau nggak ditolong bisa lebih parah. Menyangkut hubungan rumah tangga, keluargamu. Mungkin saudara sudah putus asa. Dalam hubungan dengan suamimu, istrimu, anakmu putus asa. Saya terbeban untuk berdoa khusus buat saudara. Saudara boleh maju depan. Khusus buat mengalami masalah khusus. Masalah yang gawat darurat, yang segera ditolong. Masalah keluargamu. Siapa lagi? Maju ke depan. Hadiratmu Allah
Roh Kudus. Saya masih tunggu. Sementara yang lain, Roh Kudus memenuhimu. Dalam nama Yesus, silakan. Jangan berlama-lama. Mana waktu ibadah kita dibatasi, ada ibadah selanjutnya. Jangan lama-lama. Allah Roh Kudus, Roh Kudus, dengan urapanmu, Itu selalu dekat denganku, tinggal di hadiratku. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. sekali lagi. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal hadiratmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh merayakan pencurahan Roh Kudus dan kami lebih membenamkan hidup kami, pribadi kami di dalam pencurahan Roh Kudus itu. Kuasa-Mu, kelimpahan akan sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau yang memampukan kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga di dalam hidup ini, apapun yang terjadi, kami tetap terhubung dengan Engkau. Ada pengharapan, ada pengharapan. Hati kami dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Hubungan kami satu dengan yang lain dalam keluarga makin baik, makin baik, makin baik. Pulih, pulih, pulih. Makin terhubung satu dengan yang lain. Oleh karena kami masing-masing terhubung dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap rumah tangga dan keluarga. Engkau yang terus memampukan mereka untuk secara praktek dalam hidup sehari-hari dapat lebih lagi terhubung, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menasehati, saling menolong, saling memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur.
Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Mari kepada yang melayani persembahan, dipersilakan untuk maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, suka bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang menguatkan setiap kami dan memberikan harapan baru pada setiap kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan yang terbaik yang kami punya untuk Tuhan. Sekiranya Tuhan boleh memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan biarlah Tuhan persembahan kami boleh memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Haleluya. Amin. Shalom, saya Pendeta Rubin Andi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia, mengundang para hamba-hamba Tuhan, para pemimpin dan aktivis gereja untuk menghadiri Father Conference yang akan diadakan tanggal 12 Juni di GBI Semanan. Saya percaya bahwa setiap pria bisa saja punya anak, tetapi untuk menjadi bapa, ada hal yang kita harus lakukan karena Bapa memberikan arah, Bapa harus menjadi teladan, dan Bapa sangat penting untuk menyalurkan kasih Allah surgawi kepada generasi berikutnya. Karena itu kita perlu belajar dan diperlengkapi supaya kita menjadi Bapa yang memiliki anak-anak yang bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus. Daftarkan diri segera dan saudara akan diberkati Tuhan. Amin. Hello, welcome to Cheddar World Academy. Cheddar World Academy, a preschool and elementary school dedicated to providing exceptional education, nurturing educators, and exciting learning experience for your little one. Our dynamic curriculum is thoughtfully designed to cultivate your children's holistic development, focusing on their social-emotional, cognitive, and physical growth. So, give your child the gift of a bright future. Choose Cheddar World Academy. For more information, please visit us on our website and Instagram, and you can contact us through our WhatsApp. See you!
Puji nama Tuhan. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita undang bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah pada hari ini. Sebelumnya kita mau menaikkan doa syafaat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Buat berkat firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Ajar kepada kami selalu terus hidup kami terhubung dengan-Mu Tuhan. Lewat doa, lewat kami membaca firman-Mu, lewat kami hidup di dalam taat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau yang memberikan kami kekuatan. Roh Kudus, Engkau yang memampukan setiap kami untuk kami terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Berkati juga bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan keisi hati-Mu. Tuhan senantiasa urapi dengan kuat kuasa-Mu. Hikmat dari Allah memenuhi hati dan pikiran hamba-Mu. Tuhan pakai lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan. Saat ini kamu mau berdoa bagi Bapak dan Ibu Gembala Senior kami, Om Dijo dan Tante Nunik. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, menjaga dan melindungi, memberikan kekuatan, kesehatan bagi tubuhnya Tuhan. Dan Tuhan pakai hidupnya selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan. Banyak jiwa-jiwa Tuhan boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Lewat pelayanan dari Bapak dan Ibu Gembala Senior kami. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan selalu menjaga dan melindungi. Kemanapun hamba-Mu ini pergi melangkahkan kaki, malaikat-Mu selalu ada bersama dengan dia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati keluarganya, anak-anak dan menantu dan cucu-cucunya. Tuhan memberkati semua. Hingga keluarga ini boleh menjadi keluarga yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi Bapak dan Ibu Gembala kami. Bapak Antonius Sitompul dan Ibu Anggia Hapsari. Yang saat ini tidak bersama dengan kami. Dan hamba-Mu yang sedang melayani di Jawa Timur. Kiranya Tuhan juga yang mengurapi hamba-Mu. Tuhan yang memakai hamba-Mu ini. Menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang dilayani pada saat hari ini Tuhan. Urapan yang baru turun atas hamba-Mu. Hikmat dari Allah memenuhi hamba-Mu. Setiap perkataan yang disampaikan tentang kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat dan kekuatan yang baru bagi seluruh jemaat yang saat ini dilayani. Boleh memperoleh kekuatan yang baru dalam Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan jaga dan lindungi. Tuhan proteksi, Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan juga yang menjaga melindungi hamba-Mu ini. Berikan kekuatan, kesehatan bagi tubuhnya Tuhan. Tuhan juga berkati anak-anaknya Faith dan Hope, agar menjadi anak-anak yang selalu menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Dan Tuhan juga memakai hidupnya menjadi berkat. Khususnya mungkin di dalam tempat sekolahnya atau di tempat dimanapun dia berada, Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi seluruh staf gembala, para diaken, para FL leader, bahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, GB, FLC dimanapun berada Tuhan saat ini. Tuhan yang memberkati kami semua.
Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan di dalam setiap keluarga, lepas keluarga, jemaat GBI FLC yang ada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Jadikan kami semua orang-orang yang setia kepada Tuhan. Seumur hidup kami boleh tetap setia menjadi murid Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat pembangunan rumah ibadah yang ada di sebelah. Kalau Tuhan sudah menyertai dan menolong hingga sampai tahap kedua, dan kami akan memulai pada tahap yang ketiga. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang menyediakan baik apa yang diperlukan, dibutuhkan, baik dana yang dibutuhkan, Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya, sehingga pembangunan ini boleh berjalan dengan sesuai kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Lewat rumah ibadah yang ada ini Tuhan, boleh banyak jiwa-jiwa dipulihkan. Banyak jiwa-jiwa datang diberkati Tuhan. Banyak jiwa-jiwa boleh melihat kemuliaan Tuhan di tempat ini. Dan banyak jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan berkati seluruh panitia pembangunan yang ada. Mulai dari Bapak Ketua, yaitu Bapak Pendeta Pratama Samuel Purnomo, beserta seluruh staf jajaran yang ada di bawahnya. Tuhan berkati mereka, satukan di dalam roh-Mu, satukan di dalam kasih-Mu. Apa yang supaya dikerjakannya Tuhan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin tertinggi kami, yaitu dari Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden. Tuhan yang memberikan hikmat di dalam menjalankan pemerintahan negara ini dalam pekerjaannya, tugasnya Tuhan. Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan di dalam menjalankan tugas mereka sebagai pemimpin bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh diberkati Tuhan. Bahkan bangsa kami boleh juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan juga yang menyertai, menjaga, melindungi bangsa kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal buat selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat. Ibadah sudah selesai, buka hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah sumber daripada segala berkat. Tuhan yang melindungimu, Tuhan yang memberkatimu dengan berlimpah-limpah. Dan sekarang terimalah rahmat dan berkat Tuhan yang melimpah dari Allah Bapa, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa, pimpinan, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya dalam nama Yesus katakan amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.
Shalom, saya Pendeta Rubin Andi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja BTN Indonesia, mengundang para hamba-hamba Tuhan, para pemimpin dan aktivis gereja untuk menghadiri Father Conference yang akan diadakan tanggal 12 Juni di GBI Semanan. Saya percaya bahwa setiap pria bisa saja punya anak, tetapi untuk menjadi bapa ada hal yang kita harus lakukan karena Bapa memberikan arah, Bapa harus menjadi teladan, dan Bapa sangat penting untuk menyalurkan kasih Allah surgawi kepada generasi berikutnya. Karena itu kita perlu belajar dan diperlengkapi supaya kita menjadi Bapa yang memiliki anak-anak yang bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus. Daftarkan diri segera dan saudara akan diberkati Tuhan. Amin. Hello, welcome to Cheddar World Academy. Cheddar World Academy, a preschool and elementary school dedicated to providing exceptional education, nurturing educators, and exciting learning experience for your little one. Our dynamic curriculum is thoughtfully designed to cultivate your children's holistic development, focusing on their social-emotional, cognitive, and physical growth. So, give your child the gift of a bright future. Choose Cheddar World Academy. For more information, please visit us on our website and Instagram, and you can contact us through our WhatsApp. See you!